membahas tentang titik 1, perbedaan salbiyah dan ma'ani titik 2, rumu dan sifat induk titik 3, perbedaan ma'ani dan maknawiyah titik 4.20 sifat wajib. Perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan, ia hanya perkara itibari sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Maksud dari tidak adanya wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini, sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Berbeda halnya dengan sifat maknawi. Sifat maknawi wujudnya ada, artinya andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Karena sifat selfiyah adalah itibari, maka sektor Mu'tazilah masih menetapkan sifat-sifat ini. Karena penetapan sifat ini tidak berdampak ta'adudul kudama, sifat-sifat yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu sifat sarbiyah juga tidak terbatas jumlahnya. Namun ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya, yaitu kidam dahulu, tanpa pemulaan Allah mendahului wujudnya semua makhluk, dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Sanusi yang mendefinisikan kidam, yaitu al-kidamu salbul adami sabiki alal wujud. Kidam adalah meniadakan adam atau ketiadaan yang mendahului wujud. Baqa, kekal tanpa ada batas, lawannya adalah fana atau kehancuran. Yang kedua, baka, tidak ada akhirnya atau kekal. Maksud dari Allah bersifat baka adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasnya. Di antara dalil akli sifat baka adalah andaikan Allah tidak bersifat baka, maka pasti Allah bersifat fana. Andaikan wujud Allah fana, Allah pasti bersifat hadis. Di antara dalil nakli sifat baqa adalah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atasnya bumi akan mati, dan zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Yang ketiga, muhalafah lillah wadis tidak sama dengan makhluk. Maksud dari muhalafah lillah wadis adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dalil akli sifat muhalafah lillah wadis adalah andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadits sebagaimana makhluk, sebab sesuatu yang boleh menjadi sifat dari salah satu dua hal yang sama, maka boleh menjadi sifat bagi salah satunya yang lain. Di antara dalil nakli sifat ini adalah firman Allah Ta'ala, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang keempat, qiyamuhu binafsi, tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Dalil akli sifat ini adalah andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat. Jika Allah adalah sifat, maka Allah mustahil untuk bersifat ma'ani seperti kudrah, iradah, dan lainnya. Dalil kedua adalah andai Allah membutuhkan pencipta yang mewujudkannya, maka Allah adalah hadis. Di
Di antara dalil qiyamu binafsi adalah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wa huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya, tidak butuh dan Maha terpuji. Quran Surat Fatih ayat 15. Selanjutnya wahdaniyah, bisa baik dalam zat sifat maupun perbuatan. Di antara dalil sifat wahdaniyah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selainnya, dan Maha Pengasih dan Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Sedangkan sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Di antara sifat ma'ani adalah satu titik kudrah kuasa. Di antara dalil sifat kudrah adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. 2. Iradah berkehendak. Iradah adalah firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Ketiga, ilmu mengetahui. Dalil sifat ilmu adalah wujudnya alam semesta yang demikian detailnya ini. Seperti dikatakan al-ilmu sifatu yang katifu biha ma yata'allaku bihan kisafal la yahtamilun naqidu biwajhi minal wujud. Ilmu adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah, yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib mustahil maupun jaiz akli, dengan pengetahuan yang sempurna sesuai hakikatnya secara terperinci dan tanpa didahului ketidaktahuan. Keempat, hayat hidup. Dalil sifat hayat adalah wujudnya alam semesta. Dalil nakli sifat hayat adalah firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, dan yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Kelima, sama mendengar dan bisyar melihat. Seperti dalam firman Allah, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah, dan Dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Keenam, kalam berfirman. Perumusan 20 sifat. 20 sifat adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat. Wajib bagi Allah lebih dari 20 sifat tersebut akan manusia tidak mampu menjangkaunya. Alasan sifat ma'ani dan maknawiyah ditetapkan, keduanya bukan salah. Satunya adalah sifat maknawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat kudrah kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadirun, zat yang kuasa. Di antaranya wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran